Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sahabat yang setia bagi setiap kami. Engkau penolong yang dikirim Bapa, sehingga ketika kami menjalani hidup di dunia ini, kami tidak pernah sendiri. Kami tahu ketika kami butuh kekuatan, Engkau datang memberikan kekuatan. Engkaulah penolong yang sejati dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami setiap anak-anak Tuhan untuk terus menghargai Engkau pribadi Roh Kudus. Sebagai seorang pribadi yang kami kasihi, yang kami tahu Engkau datang untuk menolong dan menyertai kami. Ajari kami untuk tidak mengabaikan Engkau di dalam keseharian kami Tuhan. Kami butuh Engkau setiap hari, kami butuh Engkau setiap saat. Sertai setiap kami mengasihi-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman Tuhan, dan juga setiap kami yang ada di tempat ini. Biar hati kami dibajak jadi tanah yang subur, jadi tempat yang terbaik firman Tuhan jatuh di dalam hati kami, mengubahkan kami. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu, kuasa yang bisa mendidik kami, mengubahkan kami, menuntun kami di jalan kebenaran, sehingga Kau temukan kami ada di dalam poros kehendak Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Shalom, good morning semuanya. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Magdalena Christina. Saya dengan Pastor Fuji hari ini menggembalakan di GMS Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Puji Tuhan. Pagi hari ini sukacita bisa melayani Anda di tempat ini. Sepanjang hari ini saya akan berkhotbah selama 5 kali. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari orang-orang yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita belajar sama-sama. Orang-orang yang manusia biasa seperti kita dan juga mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana Tuhan memulihkan mereka, dan pengharapan itu juga Tuhan mau berikan bagi setiap kita yang hari ini menjalani kehidupan ini. Sepanjang hari ini ibadah pertama saya akan bicara mengenai Ayub. Saudara pasti tahu tentang tokoh yang satu ini. Ibadah kedua tentang Esau. Esau bukanlah tokoh utama di Alkitab ya. Seringkali kalau di dalam sebuah film itu seperti figuran. Tapi Esau ini menarik untuk kita pelajari kehidupannya. Dia bukan pewaris janji, tapi kita bisa belajar bahwa Esau tetap diberkati dan kita akan belajar kunci-kuncinya. Ya, ibadah ketiga Yakub. Yakub adalah orang yang diberkati Tuhan, pewaris janji, tapi hidupnya tidak lepas dari masalah. Dan firman Tuhan tidak menutupi masalah-masalah yang dia alami di kehidupannya. Dia menipu, dia ditipu gitu ya. Dia mengalami masalah-masalah dalam keluarganya tapi dia berakhir mulia. Yang berikutnya Yusuf, kita tahu cerita ini tapi ada pewahyuan-pewahyuan baru yang Tuhan berikan mengenai Yusuf. Dan yang terakhir tentang Naomi. Naomi judul dari kitab yang ditulis judulnya Ruth. Tapi sebenarnya yang pertama-tama ditulis adalah Naomi. Tanpa Naomi gak ada Ruth. Dan kita bisa belajar juga dari kehidupan Naomi. Saudara, ibadah yang pertama ini kita akan belajar dari kitab atau dari tokoh yang bernama Ayub. Saya juga mau menyapa bagi Anda yang streaming dimanapun Anda berada. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan, firman Tuhan ini juga bagi Anda. Kita buka sama-sama di Ayub pasal yang pertama, saudara. Ayub ini adalah kisah yang menarik karena Ayub bukanlah disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Ayub, bukan ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ayub ini adalah seseorang yang sebenarnya orang yang ada di kisah awal-awal, bahkan bisa jadi sebelum Abraham ada, Ayub sudah ada. Ayub pasal yang pertama judulnya kesalehan Ayub dicoba. Saya kasih judul khotbah hari ini diuji dan dipulihkan 2 kali lipat. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Siapa sih Ayub ini?
Firman Tuhan dengan ayat yang pertama sudah menjelaskan tentang karakternya dulu. Nama dan karakternya. Saudara, kalau nama kita sendiri disebut, kira-kira karakter yang menyertai kita seperti apa ya? Kalau Ayub dijelaskan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Langsung dijelaskan karakternya, orang ini saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita akan bahas ayat per ayat. Saudara, kalau misalnya nama kita disebut, kira-kira kita dijelaskan dengan seperti apa? Saudara perlu renungkan di dalam hati Anda. Karena demikian juga Tuhan bahkan menyombongkannya, atau bukan menyombongkannya ya, membesarkan nama Ayub ini di hadapan iblis, saudara. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ayub dijelaskan sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Sebenarnya Ayub ini seperti gambaran yang sempurna seorang anak Tuhan yang diberkati. Coba kita lihat berkatnya. Ayat yang kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 300 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya. Katakan terkaya. Terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, ayat ini seringkali dikonotasikan sebagai pokoknya kalau orang takut akan Tuhan itu selalu kaya. Saudara, apakah benar demikian? Kita akan belajar. Tapi tidak dipungkiri bahwa Ayub ini adalah gambaran seorang anak Tuhan yang sempurna, seolah-olah anak Tuhan yang dijelaskan dengan begitu rupa tanpa kekurangan dan dijelaskan dengan berkat yang dia miliki. Tahukah saudara bahwa di dalam kehidupan Anda juga berkat-berkat yang Tuhan berikan, apa yang Anda miliki itu tercatat loh saudara. Tuhan itu, Allah kita adalah Allah yang detail. Kalau Tuhan mencatat apa yang dimiliki Ayub, Tuhan juga tahu apa yang Anda miliki. Berapa nominal di rekening Anda, Tuhan tahu, Tuhan catat. Berapa yang Anda punya, Tuhan tahu saudara. Dan bukan hanya dia seorang diri yang seperti gambaran anak Tuhan yang luar biasa. Lihat keluarganya. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat yang keempat kita lanjutkan. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya Ayub yang seperti orang yang memberikan gambaran yang sempurna tentang anak Tuhan yang diberkati, tapi dia juga punya keluarga yang harmonis. Keluarga ini dijelaskan mereka itu kumpul secara berkala, secara rutin. Dan gak ada satupun dari mereka itu yang berantem sampai gak ketemu. Ketika mereka kumpul semuanya 10 orang. Gak gampang punya 10 anak. Kita punya 2-3 anak aja bisa berantem. Ya kan? Sudah besar punya keluarga masing-masing, jarang ngumpul. Nanti yang satu kemana, yang satu gak mau diundang, yang satu begini, yang satu begitu. Saudara, keluarga ini dijelaskan sebagai keluarga yang harmonis. Dan gak cuma itu, lanjutkan, setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa tanpa ada absen. Orang ini bukan cuma seorang pribadi yang takut akan Tuhan, tapi juga punya keluarga yang diberkati Tuhan, dan dia sendiri mengambil peran sebagai seorang ayah yang adalah imam bagi keluarganya. Wow, ayat-ayat ini sudah menggambarkan sebuah kehidupan yang ideal sekali bagi manusia, saudara. Kita ingin punya gambaran seperti itu. Kalau mungkin di sisi lain ada orang yang pengen seperti Salomo yang diberkati Tuhan. Salomo itu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tapi Ayub adalah sebuah gambaran yang
punya keluarga, dia sendiri diberkati, keluarga yang harmonis, dia adalah orang yang terkaya gitu ya dengan semua berkat Tuhan, dan dia menikmati hari-harinya. Namun saudara, ada sebuah scene yang lain, ada sebuah skenario yang lain ternyata yang Ayub tidak tahu. Ayat yang ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Saudara, di 1 Petrus ditulis bahwa iblis itu berkeliling mencari mangsa, siapa yang bisa ditelannya, dan dia masih melakukannya sampai hari ini. Iblis mencari siapa orang-orang yang dia bisa telan, dan dia melakukannya, dia berkeliling cari. Ya, seperti singa yang mengaum-ngaum, kata firman Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Allah, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kita juga perlu tanyakan di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya iblis itu bertanya kepada Tuhan, apakah dengan sebutkan nama Anda tidak mendapatkan apa-apa, apakah Anda tetap takut akan Allah? Saudara, ini adalah sebuah fondasi dari iman kita kepada Tuhan. Ya, Ayub pada akhirnya membuktikan bagaimana dengan Anda dan saya. Jika pertanyaan itu ditanyakan kepada Anda dan saya, apakah jawaban kita? Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa kita masih tetap ke gereja? Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa kita itu tetap mengasihi Tuhan? Karena apa, saudara? Seringkali kita itu tanpa sadar mengukur ya kebaikan Tuhan lewat berkat. Dan iman kita bisa tanpa sadar kita landaskan di atas dasar kenyamanan atau berkat Tuhan. Saudara, iblis mendakwa semua anak Tuhan. Iblis menuduh Ayub, dan juga iblis menuduh semua anak Tuhan. Iman kita dipertanyakan. Iman kita dipertanyakan. Bagi iblis, iblis adalah sang pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam. Saudara, jika itu dipertanyakan di dalam kehidupan kita, sanggupkah Anda menjawabnya? Dan apakah jawaban Anda? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa kita tetap takut akan Allah? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa kita tetap ditemukan di rumah Tuhan? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa kita tetap ditemukan menyembah dan memuji Tuhan? Ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya, dan apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, tahukah saudara bahwa perlindungan Tuhan itu nyata? Mungkin kita nggak lihat, iblis bisa lihat. Pagar perlindungan itu nyata bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Anda sadar nggak sadar, saudara kerasa nggak kerasa, saudara tahu nggak tahu gitu ya. Di alam rohani itu ada yang namanya pagar yang menjagai kita. Dan itu Tuhan yang memberikannya. Orang di luar sana ya mereka percaya itu, yang percaya mistis-mistis. Makanya sampai rela pergi ke paranormal, pergi ke katanya orang yang bisa begini begitu gitu ya, supaya dipagari. Sedangkan kita anak Tuhan, tahukah saudara bahwa Anda punya pagar? Anda punya perlindungan Tuhan. Kalau hidup Anda ada di dalam poros kehendak Allah, Anda takut akan Tuhan, Anda punya pagar yang mengelilingi Anda. Iblis gak bisa serta-merta menggocok Anda. Iblis gak bisa tanpa izin tiba-tiba memberikan Anda penderitaan, gak bisa. Kenapa? Karena Tuhan memagari kita. Perlindungan Tuhan itu nyata, saudara. Dan bukan hanya perlindungan Tuhan, berkat Tuhan itu nyata. Dan iblis mengakuinya. Firman Tuhan menulis, iblis ngomong, bukankah engkau yang membuat pagar? Iblis tahu. Dan bahkan iblis juga dikatakan apa yang dikerjakannya telah
kau berkati. Saudara, apa yang kau lakukan ketika kau berusaha, kau melakukan sesuatu, kau berbisnis, kau bekerja, dan Tuhan memberkati, itu datang dari Tuhan. Tapi bisakah kita melihat bahwa itu benar-benar dari Tuhan, atau kita merasa itu adalah hasil usaha kita? Iblis tahu bahwa perlindungan Tuhan itu nyata, berkat Tuhan itu nyata. Ayat yang ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Itu pun atas seizin Tuhan, saudara ya. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan kasih batas, Tuhan kasih garis, tidak bisa dilampaui oleh iblis. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Pada suatu hari, kalau iblis dikasih kesempatan, saudara, dia adalah pencuri, pembunuh, dan mau membinasakan. Dan kalau dikasih kesempatan, perhatikan apa yang terjadi. Ketika suatu hari anak-anak Allah, anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudaranya yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, jadi Ayub belum sempat balas, belum sempat merespon. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sekali lagi Ayub belum sempat merespon. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan dan menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sudah 3 orang ya saudara ya. Sementara orang itu berbicara, ini orang yang keempat, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki-laki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudaranya mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang gurun rumah itu, dilandanya pada keempat penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan itu kepada Tuhan. Saudara, kalau itu terjadi, apa respon kita? Saudara, Ayub ini ditulis untuk menjadi top of the list masalah manusia. Ya, top of the top problema manusia. Pasal yang pertama saja sudah menjelaskan langsung anti klimaks, saudara ya. Dari seseorang yang sangat diberkati, keluarga yang harmonis, takut akan Tuhan, dalam satu hari semuanya, literally semuanya hilang, saudara. Semuanya hilang. Bukan cuma rekeningnya dibobol, bukan cuma rumahnya dan semua yang dimilikinya hancur, anak-anaknya yang paling berharga pun mati, bukan cuma 1, tapi semuanya dalam 1 hari. Saudara, pernahkah seorang manusia mengalami masalah se-ekstrim ini? Tuhan, saya percaya tidak kebetulan kitab Ayub ini ditulis untuk kita belajar bahwa manusia, seorang seperti Ayub pernah mengalami masalah sehebat itu, saudara. Dan bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena iblis mendakwa dan menguji imannya. Benarkah kalau dia nggak punya apa-apa, dia tetap takut akan Tuhan? Wow, pertanyaan yang mengerikan ya saudara ya. Maka berdirilah Ayub, ayat 20. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dengan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, apa yang Ayub alami ini membuat kita belajar bagaimana berespon dengan benar. Saudara, kalau mau dibandingkan, kadang-kadang kalau kita mendengar cerita orang lain gitu ya, kita merasa masalahku ini lebih besar. Kalau kita cerita, lihat orang lain gitu ya, mereka menceritakan masalahnya, kita merasa masalahku ini lebih besar. Kita nggak ada yang mengerti masalahku ini lebih dari masalah orang lain. Sehingga kita kadang-kadang membenarkan diri terhadap respon-respon kita yang mungkin nggak benar. Karena kita merasa masalah kita lebih besar dari yang lain. Ya kamu gampang ngomong kayak gitu. Kamu gampang berespon kayak gitu. Karena masalahmu gak sebesar masalah saya. Coba kalau kamu ngalami seperti yang saya alami. Belum tentu kamu itu bisa berespon seperti itu. Makanya Ayub ditulis sebagai plafon masalah manusia. Sebagai ceiling gitu ya. Manusia yang mengalami seperti itu dalam satu hari, dia bahkan gak bisa berespon, dia bahkan gak bisa membalas, belum sempat membalas kabar dari pegawainya. Dan semuanya lenyap seketika dalam sekejap, saudara. Tapi respon Ayub tidak menyangkali apa yang dia alami. Ayub sedih, Ayub berduka. Gak manusia namanya kalau dia gak berduka. Ketika firman Tuhan menulis mengoyakkan, Ayub mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Itu menjelaskan ekspresi betapa sedihnya dia. Betapa dia berduka, betapa dia mungkin mempertanyakan semuanya. Di dalam pergumulan hatinya yang sedemikian rupa, apa yang keluar dari mulutnya? Di dalam pergumulan kita yang sedemikian rupa, apa yang keluar dari mulut kita? Ayub mengakui di dalam kesedihan yang sangat dalam. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia tahu dari awal bahwa semua berkatnya yang ditulis di Alkitab, semua yang dia miliki tidak ada satupun yang tidak dari Tuhan. Dia gak berkata bahwa itu hasil usahaku. Dia berkata bahwa Tuhan yang memberi. Dapatkah kita sampai di satu titik menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan? Tidak ada satupun sepeser, sekeping yang kita miliki itu adalah hasil usaha kita. Bahkan untuk kita berusaha pun Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa bekerja. Itu pun dari Tuhan. Saudara, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia sampai di titik ini. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Karena apa? Karena itu pilihan, saudara. Respon-respon kita di dalam kehidupan ini, itu adalah pilihan. Respon-respon kita dalam menghadapi hal-hal yang tidak ideal, dalam menghadapi perkara-perkara yang sulit dalam kehidupan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu adalah keputusan kita. Bukan dari Tuhan. Makanya Tuhan itu bisa membanggakan Ayub. Kenapa? Karena takut akan Tuhan, karena kesalehan, karena kejujuran dan menjauhi kejahatan. Itu bukanlah dari Tuhan. Itu adalah keputusan dari kita. Itu adalah pilihan hidup kita, saudara. Itu yang membuat Tuhan bisa bangga. Dari keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan hidup kita. Kita lanjutkan Ayub pasal yang kedua. Ternyata gak selesai, saudara, masalahnya. Kita pikir itu sudah yang paling luar biasa gitu ya, sudah kehilangan semuanya. Ternyata masih dilanjutkan loh di Ayub pasal yang kedua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi sampai hari ini, saudara. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, garis bawahi tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun kau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kadang-kadang
Penderitaan kita adalah konsekuensi. Alasan mengapa kita menderita adalah karena itu adalah konsekuensi dari dosa, dari keputusan yang salah. Bisa jadi penderitaan kita adalah punya alasan di baliknya. Tapi apa yang terjadi pada Ayub ini, Tuhan bilang aku gak punya alasan sebenarnya. Tapi karena aku ini ingin membuktikan bahwa apa yang engkau tuduhkan terhadap imannya Ayub itu salah. Apa yang engkau tuduhkan kepada anak-anakku itu salah. Saudara, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, begitu percayanya Tuhan kepada Ayub, Tuhan bilang gini, maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Sekali lagi Tuhan taruh garis. Tuhan kasih batas. Tahukah Anda bahwa itu konsisten dengan firman Tuhan yang berkata, ketika kita itu mengalami pencobaan, Dia tidak akan membiarkan kita pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Tuhan taruh batas ketika sesuatu terjadi atau diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan taruh batas bagi iblis. Kepada Ayub di sini ditulis, hanya sayangkan nyawanya. Kamu gak boleh sentuh nyawanya. Kamu boleh sentuh area ini, tapi Tuhan taruh batas. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepala. Ya, kalau tadi semua yang di luar Ayub, sekarang semua yang ada di tubuh Ayub. Dari telapak kaki sampai batu kepala, gak ada yang gak sakit, saudara. Kita kadang sakit satu bagian, itu aja kayak sudah seluruh badan kayaknya. Kaki sakit, gak bisa jalan, kita kayaknya sudah runtuh dunia kita, saudara ya. Atau kepala kita sakit satu bagian aja sudah sepertinya semuanya kena. Tapi apa yang dialami Ayub ini adalah dari telapak kaki sampai batu kepala. Bukan hanya sakit sampai di titik lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Saudara, betapa sakit dan mengerikannya. Lalu berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, kadang-kadang kita berpikir, istri Ayub ini gimana sih gitu ya. Tapi saudara bisa bayangkan gak, kalau orang yang Anda kasihi itu sakit sedemikian rupa. Orang yang sakit itu sakit, tapi kita yang gak ikut sakit. Tapi karena kita sayang sama dia, kita itu ikut sakit loh saudara. Dan apalagi jangan lupa, barusan si istri Ayub ini juga kehilangan anak-anaknya. Bukan hanya Ayub yang kehilangan anak-anaknya, itu kan anak berdua. Istrinya juga habis berduka, mungkin dia juga bertanya-tanya, pasti dia mungkin bergumul di dalam hatinya, di dalam kesedihannya. Belum selesai dia sedih karena kehilangan anak-anaknya dan semua yang dia punya. Dia melihat suami yang dia cintainya mengalami sakit penyakit yang sedemikian rupa. Di dalam ketidaktahanannya, di dalam kesedihannya, dia berpikir lebih baik aku lihat kamu mati daripada aku lihat kamu sengsara. Pernah saudara, kadang-kadang ketika kita lihat orang yang kita kasih begitu sengsara, ketika dia meninggalkan kita lega, kita bilang apa? Dia sudah gak sakit lagi. Walaupun kita sedih. Kira-kira sampai di titik itu istrinya Ayub. Sampai dia gak tahu harus kasih nasihat apa lagi. Dia pikir, aduh aku gak tega lihat kamu sengsara seperti ini. Lebih baik kamu mati. Bagaimana supaya dia mati? Dia berkata, kutukilah ayah Allahmu dan matilah. Bukan karena dia marah atau gimana sama Tuhan, tapi karena kesedihan hatinya yang gak tega lihat suaminya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Perhatikan di sini, Ayub tidak bilang bahwa istrinya gila. Ya saudara, kalau suami istri, kalau berantem jangan suka kasih label sama pasangannya. Ya, jangan bilang, oh kamu ini gak tahu aturan, kamu ini bodoh, kamu ini lelet, kamu ini ya saudara ya.
Ayub itu sejengkel-jengkelnya dia nggak kasih label. Dia bilang kamu berbicara seperti itu bukan dia. Berarti dia tuh bilang kamu tuh biasanya nggak kayak gini loh istriku. Kamu itu nggak biasa-biasanya ngomong seperti ini. Ya bahkan mungkin ada masa-masa mereka juga mengalami masalah, tapi istri Ayub tuh nggak pernah sampai di titik bicara demikian. Makanya Ayub bilang sama istrinya, kamu berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya ketika saya baca ini berarti kan kalau kita hanya mau menerima yang baik, kita jadi kayak perempuan gila ya kan saudara. Karena apa? Karena memang Tuhan katakan kamu berbicara seperti perempuan gila. Yang gitu ya. Sama dengan kalau kita itu mau hanya menerima yang baik dari Allah dan gak mau terima yang buruk. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dan dia adalah orang yang tidak tergoda seperti Adam tergoda oleh Hawa. Hawa memberikan makanan atau buah yang terlarang itu kepada Adam dan Adam memakannya. Apakah Ayub tidak tergoda seperti yang istrinya katakan? Saya percaya Ayub itu tergoda. Orang yang menderita di satu titik. Saudara, kalau Anda sakit sedemikian rupa, Anda akan memilih untuk mati. Kalau bisa mati daripada sengsara, saudara ya. Saya percaya Ayub itu tergoda untuk melakukannya. Tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia tidak seperti Adam yang berkata iya terhadap godaan Hawa. Bahkan dia menegur istrinya dengan baik dan berkata, kamu berbicara seperti perempuan gila yang hanya mau yang baik aja dari Tuhan dan gak mau yang buruk dari Tuhan. Dan Ayub bisa menjaga lidahnya. Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Apakah di dalam tekanan hidup kita itu berkata sesuatu yang menyalahi Tuhan? Pernahkah kita dalam sebuah tekanan tertentu, kita berespon salah dengan bibir kita, dengan kata-kata kita? Mazmur berkata bahwa kalau engkau marah, tetaplah diam. Marah di dalam hati, kita mungkin bisa berkata-kata di dalam hati, bergumul di dalam hati. Tapi tetaplah diam. Kenapa? Karena kata-kata kita itu punya kuasa, saudara. Saya pernah satu kali dulu ketika saya berdoa minta baptisan Roh Kudus, saya bertumbuh dari sebuah gereja yang percaya Roh Kudus tapi tidak pernah mengajarkannya. Dan kemudian saya itu melihat orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh tapi hidupnya jadi batu sandungan. Sampai suatu kali saya itu bergumam, saudara. Saya berkata bahwa gak usah Roh Kudus-Roh-Kudusan, gak usah bahasa rohan gitu ya. Yang penting hidupku jadi berkat, saudara. Itu sebelum saya ke GMS. Setelah kemudian saya kuliah, saya masuk ke GMS. Saya lihat di kanan kiri orang kok berbahasa roh gitu ya. Lama-lama saya rindu, muncul kerinduan di dalam diri saya. Saya juga kepengen Tuhan bisa punya bahasa doa seperti mereka. Saya berdoa, saya minta saudara, saya ikutin semua acara yang mendoakan baptisan Roh Kudus. Dari MSJ, zaman dulu namanya SOM. Dari MSJ, dari ibadah-ibadah yang mendoakan baptisan Roh Kudus. Ada pembicara, ada pokoknya saya udah ditumpang tangan ya saudara. Di atas kepala, di perut, di tangan, pokoknya nggak dapet. Sudah didoakan hampir setahun mungkin ya. Saya pikir kenapa ya sampai satu titik saya tuh diingatkan Tuhan, kamu pernah menolak Roh Kudus lewat kata-katamu. Terus saya ingat, iya ya, segitu meterskah? Sampai akhirnya waktu itu saya masih member, karena kan kalau jadi sponsor kita harus dibaptis Roh Kudus gitu ya. Saya dulu diajari demikian. Saya datang ke sponsor saya bilang saya diingatkan Tuhan. Kalau saya ini pernah menolak Roh Kudus lewat kata-kata saya. Mungkinkah itu alasan kenapa sampai hari ini saya belum terima baptisan Roh Kudus? Kemudian dia berkata, kalau memang kamu diingatkan Tuhan, ya udah kamu kembali ke kamarmu, kamu doa, kamu minta ampun, kamu cabut kata-katamu, terus kamu berdoa minta baptisan Roh Kudus. Saudara percaya enggak?
saya kembali ke kamar saya tuh heran kenapa ya sponsor saya nggak doakan saya. Tapi anyway itu mungkin Tuhan mau saya punya pengalaman sama Tuhan. Saya kembali ke kamar saya bersila, saya duduk, saya berdoa, Tuhan ampuni saya di dalam kebodohan saya itu mengucapkan kata-kata yang tanpa sadar itu salah. Lahir dari mungkin kekecewaan saya gitu ya, melihat kehidupan orang yang gak jadi berkat. Saya berdoa, saya minta ampun sama Tuhan, saya cabut kata-kata saya, dan saya berdoa Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus. Saat itu juga tanpa ditumpangi tangan, di kamar kos saya sendirian, saya terima baptisan Roh Kudus, saudara. Betapa berkuasanya kata-kata kita. Jangan sampai kata-kata kita itu membatalkan berkat kita sendiri. Kita harus punya respon yang benar bahkan di dalam tekanan, saudara. Kita belajar dari Ayub. Ternyata ya kita itu bisa mengekspresikan kesedihan kita, mengekspresikan pergumulan hati kita tanpa kita berdosa dengan bibir kita, tanpa kita berdosa dengan hati kita, tanpa kita berbuat salah dengan semuanya itu. Dan kalau hari ini firman Tuhan ini menegur Anda, Tuhan mengingatkan Anda kepada 1-2 kejadian yang mungkin Anda pernah lakukan di hadapan Tuhan. Ini waktunya Anda datang kepada Tuhan, minta ampun, cabut kembali, minta ampun sama Tuhan, saudara, dan berkati, minta berkat dari Tuhan. Saudara, karena dengan demikian Ayub itu bisa menjaga kesalehannya dengan semua yang dia alami. Dan kalau saudara baca, saya nggak mungkin baca semuanya dari Ayub pasal yang ketiga sampai pasal yang ke-31. Ayub itu mengalami pergumulan. Dan bukan hanya tadi kita bisa istrinya menyuruh mengutuki dia gitu ya. 10 anaknya mati, semua hartanya musnah, kesehatannya hancur. Saudara, dan bukan hanya itu, ada lagi yang terjadi. Ayat yang ke-11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara pernah gak ketemu orang yang saudara gak ketemu selama bertahun-tahun? Dulu waktu SMA atau waktu kuliah, orangnya itu segar, orangnya cantik atau orangnya cakep, orangnya itu supel, orangnya mudah bergaul, orangnya itu keren. Setelah Anda gak ketemu 10-20 tahun, Anda mendengar kabar atau gak sengaja ketemu, Anda sampai gak mengenalinya lagi. Orangnya kurus, kering, orangnya itu Anda sampai berkata, loh, apakah ini ya orang yang aku kenal 20 tahun yang lalu? Apakah ini ya orang yang bukannya dulu itu sampai Anda berpikir mungkin salah orang nih. Mungkin ini orang lain. Mungkin ini orang yang mirip sama dia. Saudara, itu yang terjadi. Sampai sahabat-sahabatnya Ayub itu gak kenal sama Ayub lagi. Ayub yang mungkin dulunya adalah orang yang kaya, pakai baju bagus gitu ya, kulitnya bersih, dia selalu tersenyum, berwibawa. Tiba-tiba sekarang mereka ketemu Ayub bahkan dari jauh, mereka gak mengenalinya lagi. Karena Ayub mungkin sudah borok di mana-mana, berdarah karena dia harus menggaruk dengan beling, ya, dari telapak kaki sampai batu kepala, dan mungkin wajahnya juga sudah gak karo-karoan gitu ya, saudara. Mereka melihat dari jauh dan mereka sampai gak bisa ngomong, sampai gak bisa merespon apapun. Mereka cuma bisa duduk diam selama 7 hari. Mereka itu sampai nangis lihat sahabatnya demikian. Mereka 7 hari cuma bisa diam, gak ngapa-ngapain.
Dari sini kita bisa tahu juga firman Tuhan menulis sangat berat penderitaannya. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa firman Tuhan menulis bahwa sampai di titik ini pun Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Dan dia memilih untuk tetap tekun di dalam kesalehannya. Iblis kalah. Apa yang dia tuduhkan dibuktikan bersalah. Seringkali penderitaan diizinkan Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Firman Tuhan juga menulis iman kita itu dimurnikan seperti di dalam api, saudara. Apakah kita bisa membuktikan kalau penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Kira-kira yang terbukti perkataan Tuhan atau perkataan iblis? Kira-kira iblis berkata, "Tuh kan, bener kan yang aku bilang? Kalau dia gak dapat apa-apa, dia gak bakalan cinta Tuhan. Kalau dia gak dapat apa-apa, dia gak bakalan ke gereja." Apakah iblis yang akan berkata demikian dan Tuhan hanya bisa diam? Atau kita bisa menjadi seperti Ayub, yang penderitaan kita itu mungkin gak sebanding dengan Ayub. Dan membuat Tuhan bisa bangga sama kita dan berkata kepada iblis, "Lihat, semua sudah terjadi, tapi dia tetap ada di rumah Tuhan. Lihat, semua dia sudah alami. Tapi lihat, dia tetap menyembah aku. Dia tetap cinta sama aku. Dia tetap takut akan Tuhan." Saudara, poin yang pertama, iman yang sejati tidak dibangun di atas dasar kenyamanan atau berkat Tuhan. Iman kita harus teruji. Takut akan Tuhan, kesalehan kita, kejujuran kita di dalam tekanan, di dalam penderitaan. Iman kita harus muncul seperti emas yang murni, katakan amin. Bangun kekristenan kita bukan berdasarkan apa yang kita cari dari apa yang Tuhan bisa beri bagi kita, tapi karena siapa Tuhan. Iman kita harus iman yang walaupun sama seperti Sadrak, Meshak dan Abednego berkata, "Kalaupun Tuhan gak bisa melepaskan aku dari api ini, aku tetap gak akan menyembah patung ini. Walaupun aku gak keluar dari masalah ini, aku tetap akan percaya Tuhan. Walaupun aku belum mendapatkan solusi atau doaku belum dijawab, aku akan tetap ke gereja, aku akan tetap CG, aku akan tetap mengasihi Tuhan." Saudara, Anda perlu membuktikan bahwa iblis salah menuduh Anda. Anda perlu membuktikan bahwa iblis salah mendakwa Anda. Dan Tuhan ditemukan menempati tempat yang pertama di hati kita. Karena iman yang sejati tidak dibangun di atas dasar kenyamanan. Yang berikutnya, jangan buru-buru menghakimi penderitaan orang lain, saudara. Karena yang menyedihkan adalah setelah 7 hari mereka diam, sahabat-sahabat Ayub ini bersama-sama dengan Ayub. Ya, setelah itu mereka mulai menyampaikan bahwa Ayub bertobat. Kamu itu pasti ada dosa. Kamu ini pasti ada salah. Gak mungkin Tuhan itu memberikan penderitaan seperti ini kalau kamu tuh gak buat salah. Saudara, penderitaan tidak selalu karena dosa. Kalau itu karena konsekuensi kita, semudah kita bertobat. Saudara, tapi gak semua penderitaan itu adalah karena kesalahan. Oleh sebab itu, jangan buru-buru menghakimi orang lain. Ya, kalau kita lihat orang lain mengalami sakit penyakit atau mengalami sebuah hal yang buruk, jangan kita bilang pasti dia itu habis buat salah, pasti dia itu habis berbuat dosa sama Tuhan dan kita merasa lebih benar, apalagi itu lebih salah lagi. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita punya saudara seiman yang mereka mengalami masalah? Saudara, dampingi aja. Mungkin maksudnya baik sih, teman-temannya Ayub ini maksudnya baik, supaya Ayub ini segera keluar dari penderitaannya. Kadang-kadang maksud baik kita bisa melukai orang lain loh saudara. Ya, ketika kita datang kepada seseorang yang kehilangan anaknya. Mungkin anaknya dia punya anak 7 anak. 1 anak meninggal, kita bilang sudahlah sabar, kan masih ada 6. Saudara, itu gak membantu sama sekali gitu ya. Itu tidak menghibur saudara, karena 1 anak ini tidak tergantikan oleh yang 6 tadi. Kadang-kadang kita bermaksud menghibur, niat kita baik, tapi itu tidak berujung baik bagi orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu kalau kita
punya saudara, punya teman, punya keluarga yang mengalami musibah, mereka gak butuh dihakimi. Mereka butuh didampingi, katakan amin. Mereka butuh dibantu, mereka butuh dikasihi. Kalau misalnya itu sesuatu yang karena dosa atau kesalahan, doakan saja supaya Tuhan menginsyafkan mereka, supaya mereka sadar sendiri. Bukan karena kita yang kemudian datang dengan penghakiman, saudara. Doakan mereka biar mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika mereka mengalami Tuhan secara pribadi, doakan supaya mereka juga mengalami pertobatan secara sejati, saudara ya. Bagian kita adalah kita mendampingi, kita membantu, kita mendoakan mereka, kita lakukan apa yang kita bisa tanpa hati-hati dengan mulut kita dan hati kita. Ya, karena kalau kita ada di posisi mereka, kita juga gak mau dihakimi. Kalau kita ada di posisi mereka, kita juga gak mau, saudara ya. Jadi golden rule-nya adalah kalau kita nggak mau diperlakukan demikian, kita juga jangan memperlakukan orang lain demikian, saudara. Dan kita kembali ke cerita Ayub ini. Ayub itu sudah kehilangan semuanya, ya. Istrinya nyuruh dia mengutuki, sahabatnya malah menuduh dia melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, kita belajar dari Ayub sendiri ini setelah dia mengalami semuanya. Ada masa-masa di mana Ayub tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ayub mengalami ini berbulan-bulan, saudara. Ya gak cuma sehari 2 hari, gak cuma seminggu 2 minggu, dia mengalaminya itu berbulan-bulan. Dan Ayub bergumul dengan pertanyaan tentang keadilan Tuhan. Dia merasa kalau aku ini hati nuraniku gak menuduh aku. Kalau aku ini gak merasa ada yang salah dengan hidupku, kenapa ini semua terjadi? Saudara, mungkinkah itu juga pertanyaan Anda pagi hari ini? Tuhan, salahku apa? Kalau aku ini salah, aku juga mau bertobat. Tapi kalau hati nuraniku itu gak menuduhku, kenapa aku ngalami semua ini? Saudara, Ayub juga bergumul dengan pertanyaan yang sama. Dia gak mengerti. Dia pikir hidup ini hitam dan putih saja. Kalau benar diberkati, kalau gak benar dikutuk. Hidup ini tidak sesimpel itu, saudara. Di dalam Tuhan kita butuh pengenalan yang lebih lagi. Saudara, ketidakmengertian Ayub tentang penderitaannya membuat dia terus bergumul di tengah teman-temannya yang berada bersama-sama dengan dia, terus mencerca dia. Ayo Ayub, kamu bertobat. Ayub membalas, aku gak tahu salahku apa. Pasti kamu ada salah. Saudara bisa bayangkan orang udah sakit, udah sambil kesakitan gitu ya, dia harus menghadapi teman-temannya yang sedemikian mendakwa dia. Tapi di masa-masa itu ketika Tuhan diam, disitulah pembentukan terjadi. Disitulah Ayub mengalami perubahan hati, transformasi. Seringkali di kehidupan kita juga sama, pembentukan terjadi, seringkali terjadi ketika tidak ada penjelasan. Pembentukan Tuhan lakukan ketika kita itu belum dapat jawaban Tuhan. Ketika belum ada penjelasan apapun dari Tuhan, disitulah kita bergumul dan mencari dan mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan membentuk hati kita. Sampai di satu titik Tuhan menjawab Ayub. Ya, setelah dia bergumul sekian lama, bergumul dengan teman-temannya, bergumul dengan hatinya, Tuhan menjawab, tapi bukan dengan penjelasan. Tuhan menjawab dengan pengenalan. Tuhan menjawab tentang siapa pribadinya. Tuhan menjawab tentang bagaimana dan apa yang dia bisa lakukan sebagai Tuhan alam semesta. Dan itu membuat Ayub akhirnya tertunduk dan berkata, kita buka di Ayub pasal yang 42. Ayub pasal yang terakhir, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub yang selama ini sudah takut akan Tuhan, yang salah, yang jujur, yang menjauhi kejahatan, dia berkata setelah penderitaannya sekian lama belum selesai, masih menderita gitu ya. Tapi lewat penderitaannya dia sampai satu titik
dia mengenal Tuhan dari sisi yang lebih dalam. Dia berkata selama ini ternyata imannya itu dibangun atas dasar kata orang. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saudara, dari kata orang aja Ayub itu bisa segitu salehnya loh saudara. Apalagi dia kenal sama Tuhan. Hidup kita juga sama. Anda dengan saya tidak boleh membangun kehidupan pribadi hanya dari kata orang. Kata orang itu artinya apa? Dengar khotbah aja hari Minggu. Ya, dengar dari orang lain. Anda perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Anda perlu mengenal dia pribadi. Pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kenapa setiap orang punya pergumulan yang berbeda. Anda dengan orang di sebelah Anda punya pergumulan yang lain. Tuhan mau Anda mengenal dia secara pribadi. Tuhan dijelaskan dengan berbagai nama. Dia adalah penolong yang sejati, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia adalah gembala yang baik bagi orang yang butuh validasi dan yang lapar. Tuhan dikatakan akulah roti hidup. Dia yang mengenyangkan jiwa kita. Dia adalah terang, dia adalah firman-Nya adalah pedang bermata dua dan sebagainya. Kenapa semua itu ada? Disebut dari orang yang berbeda-beda. Karena mereka punya pengenalan yang pribadi lewat kehidupannya, lewat pergumulannya, saudara. Ayub berkata, dari kata orang saja selama ini aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang aku mengenal engkau secara pribadi. Saudara, kejar pengenalanmu akan Tuhan. Jangan izinkan penderitaanmu itu sia-sia. Jangan izinkan Anda hanya cari Tuhan karena apa yang Dia bisa berikan dan apa yang Anda butuhkan. Penderitaan atau masalah yang Tuhan izinkan itu supaya kita kenal sama Tuhan, saudara, katakan amin. Supaya kita kenal sama Tuhan secara pribadi, ya. Dan Ayub menyadari bahwa mungkin setelah di dalam pergumulannya mungkin dia mengucapkan kata-kata yang gak benar. Dia berkata, aku cabut kata-kataku. Hari ini aku kenal Tuhan secara pribadi. Ya, dan setelah itu pasal perikop berikutnya ditulis keadaan Ayub dipulihkan. Kita lompat ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, perhatikan kata setelah. Tuhan menegur teman-temannya Ayub. Dia bilang, kamu gak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tapi kepada Ayub, Tuhan juga suruh kamu doakan orang-orang yang menyalahpahami kamu selama ini. Ya, pasti gak gampang disalahpahami. Mereka yang salah, tapi Ayub yang disuruh mendoakan mereka. Oleh sebab itu, kata setelah, ya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah. Berarti ada hal dulu yang kita harus lakukan sebelum kita minta Tuhan pulihkan kita, yaitu kita bereskan hati kita. Kita ampuni orang-orang yang mungkin menyalahpahami kita, yang mungkin menghakimi kita, yang mungkin menyalahi kita. Saudara, ini waktunya Anda lepaskan pengampunan. Dan setelah itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Padahal dahulu itu dia sudah yang terkaya. Bukankah kita baca tadi di ayat yang pertama? Belum 2 kali lipat aja dia sudah terkaya. Tapi Tuhan itu selalu memberikan reward kalau kita itu benar melalui dan punya respon-respon yang benar ketika kita menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada reward, ada upah di balik semuanya. Tuhan memulihkan, dan ketika dia dipulihkan, dia dikasih 2 kali lipat. Lebih dari yang sebelumnya. Saudara, dia punya, kalau dulu 7.000 kambing, sekarang 14.000 gitu ya. Kalau dulu 3.000 ekor unta, dia punya 6.000 sekarang. Tuhan pulihkan, pasti secara bertahap, tapi dikembalikan. Dan kalau Tuhan memulihkan Anda dan saya, Tuhan itu selalu memulihkan lebih baik dari sebelumnya. Tapi apakah kita bisa ditemukan sebagai orang-orang yang menang melalui pergumulan? Saudara, Tuhan mau kita belajar seperti Ayub. Gak lagi compare masalah kita dengan orang lain. Kalau kita compare dengan Ayub, kita gak bisa dibandingkan masalah kita dengan apa yang dialami Ayub. Tapi kita belajar kalau Ayub bisa, maka Anda pun juga bisa. Dan Allah yang sama,
Kalau Allah pulihkan Ayub, Allah juga mau pulihkan Anda dan saya. Amin. Apakah hari ini Anda ada di dalam sebuah kondisi di mana Anda mengalami sebuah pergumulan, sebuah masalah, dan Anda merasa Tuhan itu diam? Ayub pernah mengalami masa-masa itu. Dan ini waktunya kita mau belajar percaya kembali kepada Tuhan. Kalau Anda perlu bertobat, ini waktunya kita cabut kata-kata kita dan memilih untuk punya respon yang benar. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mungkin beberapa dari Anda mengalami sebagian dari masalah Ayub. Anda kehilangan sesuatu di hidup Anda. Apakah itu orang yang Anda kasihi? Dan itu terjadi mendadak, tanpa ada peringatan, tanpa ada tanda-tanda. Anda mungkin kehilangan orang yang Anda kasihi. Anda kehilangan sesuatu yang Anda miliki, yang Anda anggap berharga. Dan Anda mempertanyakan mengapa itu terjadi. Anda bertanya-tanya dan Tuhan belum kasih Anda jawaban. Atau mungkin ada juga yang mengalami dari sisi Anda disalahpahami. Mungkin dari keluarga Anda, dari orang lain. Anda merasa terus dihakimi, Anda merasa disalahpahami. Anda gak melakukan tapi Anda dituduh melakukan. Kalau Anda mengalami hal-hal yang demikian, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kalau Ayub bisa menang, Anda dan saya juga bisa menang. Katakan amin.